Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftahna bi ma'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab Matan al-Ajurumiyah dalam pembahasan faktor-faktor nasab fi'il mudhari atau yang kita kenal sebagai nawasibul mudhari seperti itu. Nah, ini merupakan pertemuan ke-29 dan ini juga merupakan pertemuan terakhir di pembahasan nawasibul mudhari. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan terkait bab sebelumnya juga dipersilahkan. Kalau misalnya ada beberapa yang belum difahami juga dipersilahkan ditanyakan di majelis. Kalau sekiranya nanti maunya di luar forum, ya juga tafadhol silahkan seperti itu. Dari ini juga mohon maaf kalau saya agak majuin sedikit ya waktunya seperti itu karena ada beberapa hajat yang mau saya kerjakan setelah ini seperti itu. Jadi mohon maaf dan mohon maklumnya seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan sedikit mereview dulu pertemuan kita yang lalu. Seperti itu. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas seputar fi'il nawasibul mudhari yang itu mutafakun alaih. Seperti yang kita ketahui kemarin ada 4 seperti itu. Ada an, ada lan, ada izan, ada kai. Kai yang kemarin kita sepakati bersama bahwasanya kai di situ yang dimaknai dengan masdariyah seperti itu. Nah, kai contohnya misalnya adalah jitu kai ata'allama. Aku datang untuk belajar seperti itu. Aku datang untuk belajar. Terus kemarin kita bilang, jika ingin menjadikan dia itu taklil, maka harus ada an yang tersembunyi setelahnya. Seperti itu. Contohnya apa? Berarti jitu, kai, situ ada an sebenarnya, an ata'an lama. Itu. Terus, kalau misalnya lagi, jika kita ingin menjadikan dia itu masdariyah, seperti yang kita kemarin sepakati, seperti an, maka sebelumnya harus didahului lam. Baik itu lamnya diucapkan atau tidak seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah jitu kai ata'allama. Afwan, jitu likai ata'allama. Nah, ini dua faidah yang kemarin sempat kita bahas bahwasanya kai itu bisa bermakna taklil, bisa bermakna masdariyah seperti itu. Nah, di pembahasan hari ini kita akan membahas seputar awamil nawasib yang dia itu mukhtalafun fiha. Yang di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nawasib yang ada pada amil-amil yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum seperti itu. Nah, apa aja diantaranya? Kemarin kita sebutin itu ada 6, yaitu pertama ada lamukai, lamulkai. Jadi kemarin ada kai, sekarang ada lamulkai. Yang kedua ada lamul juhud, ada lam pengingkaran. Nanti akan kita bahas apa itu lam pengingkaran. Ada hatta, hatta itu mungkin kita terjemahkan sebagai sampai atau tujuan seperti itu. Yang kedua ada jawab bilfa, jadi kita menjawab sebuah menjawab kalimat sebelumnya dengan jawaban fa, yang setelah fa ini adalah fi'il mudhari seperti itu. Nanti juga dengan au, nanti fa dengan au ini mereka punya pembahasan yang sama. Dan yang terakhir dengan jawabun bil au. Seperti itu. Jadi au nanti di sini
bisa bermakna illa, kecuali bisa bermakna ila, sampai. Oke, berarti di sini awamil nawasib itu ada 6. Seperti itu. Pertama ada lamukai, ada lamul juhud, ada hatta, lamul juhud yang saya bilang bahwasanya dia itu pengingkaran, ada hatta, hatta itu sampai atau menjadi tujuannya, menjadi maksudnya, seperti itu. Lalu ada jawabu bil fa, ada jawabul al jawabu bil au, bil waw, dan ada jawabu bil atau bi au. Nah, ini 6 hal ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita hari ini, insya Allah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan nggak tentang mengenai makna-makna yang ada di 6 ini? Apa namanya, makna secara ringkasnya. Ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Oke, yuk. Awamil nawasib yang mukhtalaf fi, seperti itu. Yang pertama adalah dia itu lamukai. Jadi lamukai di sini itu sama seperti yang kemarin, yang maknanya itu takliliyah, seperti itu. Jadi persis sama. Jadi jitu li ata'al lama. Nah, apa penjelasannya pertama? Dalam hal ini, amil nasib lam, lamukai di sini, itu bermakna taklil atau alasan atau pertimbangan, seperti itu. Jadi aku datang untuk, alasannya, pertimbangannya untuk belajar, seperti itu. Yang kedua, huruf lam yang ada di sini nih, di dalam lam ini, bisa kita ganti dengan kai. Jadi jitu kai ata'allama. Nah, bisa diganti. Seperti itu. Yang ketiga, setelah huruf lam, nih, lam yang di sini tuh mengandung huruf an. Jadi di tengah-tengah, di tengah-tengah lam ataupun setelah huruf lam itu ada huruf an yang tersembunyi. Dan hukum ketersembunyian si an ini dihukumi jais atau boleh. Seperti itu. Oke, dihukumi jais atau boleh. Nah, sebagai tambahan di awal, sebelum nanti kita membahas an yang hukumnya ada 3 seperti itu. Jadi nanti itu ada an yang boleh dia itu tersembunyi, ada yang an itu tidak boleh tersembunyi. Seperti itu. Ada an yang dia itu boleh tersembunyi dan tidak boleh bersembunyi. Jadi ada 3 ya. Pertama, ada an yang ketersembunyian itu boleh, ada an yang tidak boleh ada ketersembunyiannya, ada an yang dia itu boleh tersembunyi dan tidak boleh tersembunyi. Seperti itu. Jadi ada wajib, ada boleh, ada tidak wajib. Seperti itu kurang lebih lah. Oke, nah ini sebagai maklumat di awal saja. Oke, jadi lamukai di sini maknanya jitu li'ata'allama. Aku datang untuk belajar. Setelah lam ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari di akhirnya maka kita baca dengan fathah. Seperti itu. Jadi amil nasibnya apa? Nasabnya, alamat nasabnya. Alamat nasabnya dengan fathah. Jadi bukan bacanya li'ata'allamu, tapi karena ada lam jadi li'ata'allama. Seperti jitu li'ata'allama dan bukan li'ata'allamu. Salah. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai di pembahasan lamu kai ini. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanya. Apa Ustaz mau tanya, yang huruf lam ini kan dia mengakibatkan nasab pada fi'il mudhari. Terus untuk Ya, bedakan sama lam jar itu gimana Ustaz? lam jar. Oke. Membedakan dengan lam jar, dilihat aja huruf apa namanya. Ini yang apa namanya mudahnya ya, mudahnya. Dilihat aja huruf setelahnya itu, setelah huruf lam itu katanya apa? Kalimatnya apa? Apakah dia berbentuk isim atau berbentuk fiil? Kalau berbentuk isim, maka itu lamul jar.
Tapi kalau dia berbentuk fiil, memungkinkan sekali kalau dia itu adalah lamul kai atau lam ta'lil. Seperti itu. Nah, berarti di situ kita harus mengetahui tuh membedakan antara kita harus membedakan antara isim sama fiil. Seperti itu. Itu kurang lebih Mbak Indi yang bisa saya jawab. Jadi kemampuan kita membedakan antara isim sama fiil di dalam bab ini harus benar-benar teruji agar kita bisa membedakan apakah ini lamul jar atau lamu kai. Seperti itu. Siap, syukur Ustaz. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, yang awamil nawasib mukhtalafun fiha, 2 dari 6 ada lamul juhud. Lamul juhud itu maknanya lam penafian atau lam ya nafi itu peniadaan. Seperti itu penafian, peniadaan. Oke. Nah, di sini contohnya wa makanallahu liya'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Jadi di sini dibacanya liyu'adziba, bukan liyu'adzibu, tapi liyu'adziba. Seperti itu. Oke. Nah, ciri-cirinya apa Ustadz? Nah, jadi lamul juhud di sini wa makanallahu liyu'adzibahum, yang pertama ciri-cirinya dalam hal ini amil nawasib atau amil nasibnya ini berfaedah pengingkaran atau penafian. Seperti itu. Oke. Yang kedua, dinamakan lamul juhud karena didahului oleh penafian. Nah, jadi diperhatikan nih. Agar kita bisa membedakan antara lamul juhud sama lamukai, kalau lamul kai itu tadi nggak ada apa-apa, jadi kita harus bisa membedakan antara setelahnya itu isim atau fiil, maka di lamul juhud ini dia punya tanda. Apa tandanya itu? Ditandanya didahului oleh penafian. Apa bentuk penafiannya Ustadz? Bentuk penafiannya ada huruf ma dan kana. Seperti itu. Ma sama kana. Oke. Ma sama kana. Jadi misalnya gini. Saya pengen bilang aku tidak mendengar. Aku tadi tidak mendengar. Ma sami'tu. Aku tidak mendengar. Seperti itu. Ma sami'tu. Aku tidak mendengar. Aku tidak menulis. Ma katabtu. Aku tidak membuka. Ma fatahtu. Jadi kalau kita ingin berbicara atau ingin menafikan sesuatu yang sebelumnya fi'il madhi, maka kita menggunakan kalimat ma. Seperti itu. Ma fatahtu, aku tidak membuka. Ma alimtu, aku tidak mengetahui. Ma katabtu, aku tidak menulis. Ma qara'tu, aku tidak membaca. Seperti itu. Nah, ma di sini, aku artinya itu penafian, tidak. Nah, ma itu akan bermakna penafian ketika setelahnya itu fi'il madhi. Ma akan bermakna penafian ketika setelahnya fi'il madhi. Tapi kalau selain fi'il madhi, dia punya banyak makna. Bisa macam-macam maknanya. Seperti itu. Nah, tapi yang menjadi fokus kita di sini, ma setelah fi'il madhi, maka kita artikan sebagai penafian. Seperti itu. Nah, karena di sini, ini fi'il madhi. Seperti itu. Maka kita sebut sebagai namanya apa jumlah yang ada atau jumlah yang didahului oleh penafian. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Seperti itu. Oke? Mafhum sampai sini. Oke. Yang kedua, apalagi yang kedua? Oke, sebelum sampai ke situ. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua adalah misalnya
pakai kata lam yakun. Lam yakun. Nah, di sini tapi nggak saya tulis. Nah, hanya saya ngasih tahu satu faedah saja, tapi ini punya kaitan erat yang sama. Kalau misalkan gini-gini dulu. Pertama kali, kalau kita ingin menafikan fiil mudhari, maka kita harus mendahului kalimat tersebut dengan kata lam. Berarti karena fiil mudhari'nya apa? Yakunu. Berarti kalau kita ingin menafikan kata yakunu, maka kita tulisnya lam yakun. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam luar Quran ya, jadi walam yakunillahu liyu'adzibahum. Walam yakunillahu liyu'adzibahum. Dan Allah tidak akan mengazab dan Allah tidak mengazab mereka. Nah, secara makna makana sama lam yakun itu sama secara makna. Artinya menafikan sesuatu yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi lam yakun sama makana itu kalau di bahasa kita itu ataupun di artinya kita itu artinya sama. Menafikan yang sebelumnya. Seperti itu. Yang sebelumnya terjadi. Nah, jadi antara makana sama lam yakun, jadi di sini ada lam yakun, l lam mim, ya kaf nun yakun, itu sama. Jadi meskipun bentuknya fiil madhi ataupun fiil mudhari, maka lamnya ini dinamakan lamul juhud. Seperti itu. Oke? Oke. Ini apa namanya? Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasannya setelah huruf lam, setelah huruf lam ini, pada contoh di atas mengandung huruf an yang tersembunyi. Dan hukum ketersembunyiannya itu sifatnya wajib. Seperti itu. Kalau tadi jais boleh, kalau sekarang hukum ketersembunyiannya itu wajib. Kalau sebelumnya boleh, yang sekarang itu wajib. Nah, jadi harus dibedakan. Lamul kai itu boleh, tapi kalau lamul juhud itu wajib. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Coba silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Oke, nggak ada. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga deh boleh deh. Yang ketiga itu ada kalimat hatta. Ada kalimat hatta. Oke. Contohnya apa di sini? Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Seperti itu. Sampai kembalinya kepada kami Musa. Nah, oke. Hatta yarji'a ilaina. Yang pertama, dalam hal ini amil nasib itu berfaedahnya tujuan atau maksud. Jadi sampai atau maksud. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Hatta yarji'a ilaina Musa. Faedah yang kedua, setelah hatta itu mengandung huruf an yang tersembunyi. Dan hukum ketersembunyiannya itu wajib. Seperti itu. Nah, oke. Misalnya dalam Quran surat Al-Qadr misalnya. Hatta matla'il fajr. Seperti itu. Itu kan di situ ada kata matla'i. Oke. Saya tanya sama Mbak Indi deh. Kata matla' dalam surat Al-Qadr misalnya hatta matla'il fajr. Matla' di situ itu dia isim, fiil atau huruf, Mbak? Isim ya Ustaz. Isim. Kenapa tuh kok bisa isim? Bisa mendapati kalau dia itu isim? Karena kan fi'il nggak ada baris kasroh. Aywa, barakallahu fiik. Seperti itu. Misalnya apa lagi ya?
Misalnya ada kalimat begini misalnya. Yuk. Hatta misalnya ya ada kalimat hatta tatma'innal qulub misalnya. Hatta tatma'innal qulub. Saya tanya sama Mbak Ulan deh coba. Hatta tatma'innal qulub. Seperti itu. Hatta tatma'innal qulub. Di situ kata tatma'innal qulub, kata tatma'innanya itu dia itu isim, fiil atau huruf. Fiil. Fiil. Kenapa tuh kok bisa bilang fiil dia? Ada ketambahan tak. Tak. Terus apa lagi? Nun bukit ya. Nun. Ayo. Ya, terus apa lagi? Hatta. Hatta. Oke. Terus yuk lanjut. Misalnya saya tanya sama Mbak siapa ya? Ada di sini misalnya saya tanya sama Mbak Keke misalnya. Yuk, misalnya dalam Quran surat saya buka ini ya Al-Baqarah ayat 109 misalnya. Fa'fu anhum. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Hatta ya'tiyallahu bi amri misalnya. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Diingat-ingat, ya'tiyallahu bi amri. Oke. Atau buka mushafnya deh, buka mushaf. Buka mushafnya. Coba teman-teman buka mushaf. Buka mushaf, buka Al-Baqarah ayat 109. Ayat 109 itu berarti di halaman akhir. Coba saya buka mushaf dulu biar saya nggak salah. Mushaf Al-Baqarah 109. Kalau yang berhalangan nggak bisa lagi buka mushaf ya nggak apa-apa. Tapi coba sembari buka. Ketemu Mbak Keke. Halaman 17. Halaman 17. Oke. Kalau di mushaf yang di tempat saya halaman 17. Halaman Al-Baqarah juz 1 ayat 109. Oke. Sebelum paling akhir. Nah, di situ ada hatta ya'tiyallahu ilaina. Nah, kata ya'tiya itu isim, fi'il atau huruf. Itu lagi berhalangan buka mushaf. Ya. Gimana? Lagi berhalangan buka mushaf, Ustaz. Oke. Baik. Tanya sama Mbak Devi deh. Mbak Devi. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Fi'il, Ustaz. Fi'il. Kenapa kok bisa beralasan itu fi'il? Pertama. Karena ada ya-nya. Oke, ya. Terus yang kedua. Terus apa? Dia mansub ya, Ustaz. Mansub. Oke. Terus ada lagi nggak yang menjadi tandanya dia? Kalau dia itu fi'il. Ada alif harikoh, bukan ya? Bukan. Farikoh terus. Bukan. Oke, yang ketiga adalah kemasukan hatta. Seperti itu. Itu juga tanda kalau misalkan dia itu fi'il apa namanya. Oke. Terus yang kedua, misalnya di ayat setelahnya, ayat 110-nya, ayat 111-nya misalnya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Lan yadkhulul jannah. Nah, di situ yadkhula kenapa kok dibaca fathah dia? Karena fi'il. Karena fi'il. Terus karena apa lagi dia? Karena didahului sama huruf lan. Lan. Oke. Nah, di situ tanda nasabnya dengan apa?
Dengan fathah. Dengan fathah seperti itu, barakallahu fiik. Oke? Nah, itu. Ya udah. Oke, yuk lanjut. Ya lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan belum? Tafadhol, silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, itu Hmm. maksud kenapa wajib disembunyikan sama tidak disembunyikan? Itu kalau misalnya kita tadabbur itu apa ya? Apa dibalik itu guys, Ustadz? Itu dia. Saya belum dapat jawaban pastinya. Seperti ini. Coba deh saya cari tahu. Seperti itu. Saya belum bisa ngasih tahu sekarang kenapa alasannya itu. Biar nanti coba saya cari tahu dan coba saya tanya. Nanti kalau misalkan saya sudah yakin, baru ntar saya kasih tahu ya ke teman-teman. Seperti itu. Oke? Ya, oke, Ustadz. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Yuk, kita lanjutin. Oke. Yang berikutnya, yang berarti yang ketiga. Oke, yang ketiga. Oke, al-jawabu bil fa. Ini agak panjang, agak panjang. Al-jawabu bil fa, agak panjang tapi diperhatikan. Yuk. Oke. Al-jawabu bil fa wal waw. Jadi tadi kita sampaikan apa namanya di awal bahwasanya ba fa dengan waw itu dia punya kesamaan tuh dia. Dia punya pembahasan yang sama. Dalam hal ini, amil nasib alfa berfaedah sababiyah. Dia menjadi sebab. Dia menjadi sebab. Seperti itu. Yang kedua, adapun amil nasib waw, si waw ini, berfaedah ma'iyah. Mungkin kalau saya itu mengartikannya sebagai membersamai. Atau membersamai lah, bersamaan. Seperti itu. Bersamaan. Oke. Kalau fa itu sababiyah, kalau waw ma'iyah. Seperti itu. Fa sababiyah, waw ma'iyah. Oke? Sebab dan membersamai. Yang pertama. Nah, kita bisa menghukumi fa di situ bermakna sababiyah dan fa itu bisa menjadi amil dari nasabnya fi'il mudhari setelahnya jika didahului oleh kalimat perintah. Pertama, dzakir fatanjaha. Muzakarahlah, belajarlah, murojaahlah ataupun belajarlah fatanjaha. Tersebab belajar itu kamu akan menjadi sukses. Jadi kalimat fa menjadi maknanya sebab. Belajarlah karena tersebab belajar itu kalian akan menjadi lulus. Nah, setelah kalimat fa di sini itu ada kalimat an seperti itu. Jadi ada an mudmarah, ada an yang tersembunyi di sini. Nah, seperti jadi zakir kalau misalkan kita kita jabarkan ya fa'an tanjaha. Berarti kan dia harus tersembunyi. Seperti itu. Zakir fatanjaha. Jadi fa-nya di sini maknanya sababiyah. Oke. Terus yang kedua, zakir watanjaha. Belajarlah kalian, maka maka bersamaan dengan hal tersebut atau akan maka bersamanya kalian belajar itu, kalian usaha belajar itu akan ada kelulusan, akan ada kemenangan yang akan kalian jumpai dan kalian akan temukan. Seperti itu. Zakir watanjaha. Dan wa juga di situ ada an yang tersembunyi. Seperti itu. Misalnya apalagi? Misalnya. Ini saya tanya sama Mbak Widya misalnya. Saya bilang, Roji watasah, bukan. Apa ya?
eh, apa ya? Misalnya gini deh. Misalnya udrus fataftahil ilma. Enggak pas, enggak pas. Misalnya apalagi ya? Tas saya kok enggak istihdor ya. Contoh-contohnya misalnya udrus aduh deh, ntar deh, coba deh sembari kita contoh yang lain biar nanti semoga saya ingat, Pak. Semoga saya ingat. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, kalau tadi didahului oleh perintah, yang ini dia didahului oleh larangan, seperti itu. Contohnya misalnya, oke, latal ab, jangan banyak bercandaan, seperti itu. Fayadi'a amaluka, maka tersebab hal itu, tersebab kalian banyak mainan, bercandaan, maka kalian akan menyia-nyiakan harapan kalian. Seperti itu. Jadi, la tal'ab, janganlah banyak bercandaan kalau kalian nggak pengen, karena sebanyak bercandaan tersebut akan menghilangkan amaluka. Seperti itu. Iya, seperti itu. Terus yang kedua, wala tal'ab fayadi'a amaluka. Seperti itu. Oke, kalau ini didahului oleh si larangan. Yang ketiga, penawaran. Ala tazuruna fanukrimaka. Tidakkah kalian tuh mengunjungi kami? Maka sebab kunjungan kalian, kami akan menyambut kalian. Ala tazuruna fanukrimaka. Seperti itu. Atau wa ala tazuruna wa nukrimaka. Nah, di sini ada fa, ada waw. Seperti itu. Oke, penawaran. Oke. Yang berikutnya adalah anjuran. Hala ad-diyata wajibaka fayashkura abuka. Seperti itu. Jadi anjuran di sini itu maknanya gini. Tidakkah kalian itu mengerjakan kewajiban kalian karena tersebab kalian mengerjakan hal tersebut, maka Bapak kalian akan berterima kasih kepada kalian. Nah, seperti itu. Oke? Terus wahalla ad-diyata wajibaka wa yashkura abaka. Nah, sama maknanya, tidakkah kalian itu mengerjakan kewajiban-kewajiban kalian sehingga Bapak kalian itu menjadi bersyukur atas hal tersebut, atau bersamaan dengan hal tersebut Bapak kalian akan berterima kasih kepada kalian. Ini anjuran. Yang ketiga, yang keempat selanjutnya, yang kelima. Harapan yang, ini tipu saya. Harapan yang tidak bisa dicapai. Laitali malan fa'ata asfata soddaqo minhu. Coba kalau saya itu punya harta yang banyak misalnya. Coba saya punya harta. Maka tersebab saya punya harta tersebut, saya akan sedekah. Seperti itu. Jadi ini ceritanya orang yang melarat, orang yang benar-benar nggak punya apa-apa, dia berharap untuk bisa bersedekah. Nah, itu bagi dia yang nggak punya harta itu merupakan suatu amal ataupun suatu hal yang sulit untuk dicapai. Seperti itu. Jadi kita bilang, laitali malan fa'atasaddaqo minhu. Aku akan bersedekah. Kalau misalkan kita pakai wow, jadi laitali malan wa ta'asaddaqo minhu. Seperti itu. Jadi fa-nya tinggal diganti dengan wa. Berikutnya, harapan yang bisa dicapai. Misalnya, la'allallahu yusfini fa'azuroka. Semoga aja Allah menyembunyikan sakitku. Fa'azuroka, maka tersebab sembuhnya aku akan mengunjungimu. Seperti itu. Yang kedua,
wala'allallahu yashfini wa azurroka. Sama, tapi fa-nya diganti wa. Seperti itu. Jadi semoga aja Allah menyembuhkanku sehingga dengan sembuhnya aku itu aku bisa mengunjungimu. Seperti itu. Bersamaan dengan sembuhku itu aku bisa mengunjungimu. Nah, ini harapan yang bisa dicapai. Yang ke-7, doa. Allahumma hdini, ya Allah, tunjukkanlah aku fa'amalal khaira. Aku sehingga dengan petunjukmu itu aku bisa mengerjakan kebaikan. Atau Allahumma hdini wa'amalal khaira. Seperti itu. Jadi fa-nya diganti wa. Itu doa. Oke. Yang berikutnya pertanyaan. Hal hafizta durusaka fa'asma'ahalaka, misalnya. Tidakkah kamu itu menghafal pelajaranmu sehingga dengan kamu menghafalnya aku bisa mendengarkan pelajaran tersebut darimu, seperti itu. Jadi fa'asma'aha laka, sehingga dengan hafalnya kamu itu aku bisa mendengar pelajaran-pelajaran tersebut darimu. Atau wahal hafizta durusaka wa asma'alaka, tidakkah kamu itu menghafal pelajaranmu sehingga bersamaan dengan kamu hafal aku bisa tuh mendengarkan pelajaran tersebut darimu. Nah, terus yang terakhir penafian. Nah, ini diperhatikan secara seksama. La yadrusu Zaidun fayanjaha. Oke. Aslinya ini tadi saya sempat diskusi sama teman seperti itu. Jadi ini diperhatikan detail ataupun diperhatikan dengan seksama karena nanti kalau misalkan ini nggak paham, ini akan terjadi iltibas, akan terjadi kesamaran. Seperti itu. Oke. Saya mulai dengan bahasa Indonesia dulu, baru nanti saya artikan dengan bahasa Arab beserta makna Arabnya. Pertama, la yadrusu Zaidun, ini kita anggap tanda kurungnya nggak ada dulu ya. Oke, diperhatikan. La yadrusu Zaidun fayanjaha. Zaid tidak belajar. Fayanjaha, maka dia akan menjadi sukses. Lah, kok bisa seperti itu? Kok bisa dia nggak belajar, dia sukses? Berarti itu makna secara bahasa Indonesianya. Kalau misalkan kita artikan secara, ya apa bisa dibilang ya letterlek lah, seperti itu. Jadi maknanya, Zaid tidak belajar, maka dia sukses. Nah, akan tetapi, yang dimaksud di sini tuh bukan seperti itu. Gitu. Tapi yang pas itu, kita tuh kayak, kita mengurungkan kalimat setelah la, maka maknanya adalah, Zaid tidak belajar, maka dia tidak sukses. Seperti itu. Zaid tidak belajar, maka dia tidak sukses. Oke. Nah, yang di sini juga sama. Zaid tidak belajar, maka bersamaan dengan tidak belajarnya dia, maka tidak sukses. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Sampai di 6 ini. Afwan Ustadz, izin bertanya. Gimana? Yang terakhir itu kenapa lanya ditulis satu saja? Yang mana tuh? Yang di larangan? Yang penafian, iya. Kenapa itu satu saja? Gini. Kenapa ditulis satu saja? Saya belum tahu sih. Cuman yang pasti ya begini gitu loh. Dan ini memang termasuk
salah satu yang agak sulit untuk dipadankan dengan bahasa kita. Seperti itu. Termasuk yang sulit dipadankan dengan bahasa kita. Makanya ini saya mempermudah saja. Contoh misalnya coba, teman-teman buka surat Fatir. Ayat 36. Coba. Surat Fatir ayat 36. Oke. Coba saya izin, biar teman-teman yang lagi halangan juga bisa ngeliat ya. Saya izin share screen. Sebentar, kita swap terus share screen-nya. Surat Fatir. Misal surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35. Oke. Nah, oke. Kita perhatikan. Aduh, tuh. Afwan ya, saya izin share screen. Kita simpan dulu. Aduh. Oke. Nih, dalam Quran surat Fatir itu ayat 36 ya? Ya, 36. Di situ tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Oke. Kita cari artinya. Translate. Nah, oke. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Oke. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Nah, coba. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Nah, ini kan kalau di bahasa kita kan seperti itu. Ya, sebenarnya maksudnya adalah mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati. Nah, gitu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati. Jadi la-nya itu bermakna dua hal tadi. La yuqda alaihim falaya mutu. Nah, gitu. Nah, jadi la yuqda alaihim fayamutu. Jadi mereka tidak dibinasakan hingga mereka tidak mati. Seperti itu. Oke. Mafhum sampai sini coba. Belum? Iya, Ustaz, sudah. Nah, oke. Coba misal gini, saya tanya sama Mbak Hida deh. Misalnya ketika saya bilang apa namanya apa ya, tidak membuka sehingga tidak membuka sehingga tidak bisa masuk, seperti itu. Berarti kalau misalkan kita bilang la yaftah la yaftahu fikri misalnya, atau zaidun fa yadkhula, seperti itu. Tidak masuk dia atau tidak masuk fikri sehingga dia tidak bisa masuk. Tidak membuka fikri sehingga dia tidak bisa masuk. Seperti itu. Coba ada contoh lain nggak Mbak Wahidah selain itu? Belum Enggak. ada. Misalnya atau belum kepikiran. Oke. Belum kepikiran ya. Oke. Intinya adalah gini. Tidak melakukan sesuatu sehingga dia tidak, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah maknanya. Nah, ini salah satu contohnya dalam Quran surat Fatir ini. Karena kalau di bahasa kita tadi itu, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Nah, maknanya adalah mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati. Nah, oke. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Ustaz, Silakan. huruf fa di ayat itu bermakna sababiyah juga. Huruf fa yang di ayat ini? Iya. Sababiyah. Seperti itu. Bukan bermakna ilah, Ustaz. Bukan bermakna ilah.
Bukan. Seperti itu. Dan huruf lam itu dinamakan lam apa, Ustaz? Lam yang ada di sini. Lamnya ini. Iya, Lam iya. nafil Yang mahdoh. di contoh sebelumnya juga. Lam nafil mahdoh. Nafyul mahdoh. Atau mahdu. Lam nafyul mahdu. Jadi apa ya, penafian yang asli gitu ya, atau penafian yang benar-benar nafi gitu. Nah, itu. Lam nafyu al mahdu. Oke? Oke. Ini khusus untuk Bayu nih. Kan fayamutu, yamutu kan harusnya fayamutuna. Alamat nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan hasfun nun. Seperti itu. Jadi la yuqdu alaihim fayamutu, harusnya fayamutuna, tapi karena dia tuh nasab jadi dihapus huruf nunnya, jadi fayamutuna, dihapus nunnya, dan alif ini, nah, ini baru namanya alif farikoh. Jadi la yuqdu alaihim fayamutu. Nah, lebih seperti itu. Oke. Yuk, yang lainnya ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Coba. Afwan Ustaz, itu tanda nasabnya yang mana jadinya? Yang fayamutu? Hasfun nun. Yang menjadikan dia hasbunan tandanya yang mana Ustaz? Fa-nya. Fa sababiyah tadi. Oh, siap. Jadi kan tadi kan apa tadi? La yadrus Zaidun fayan jaha. Oke, kita balik lagi ya. Ini saya hapus. Oke. Tadi kan kita bilang sebentar saya share screen lagi. Oke. Tadi kita bilang la yadrusu Zaidun fayan jaha. Nah, kita bilang begitu tadi kan? La yadrusu Zaidun fayan jaha. Terus di awal tadi kita bilang bahwasanya apakah tidak belajar Zaid sehingga dia lulus? Oh, gimana bisa dia nggak belajar kok dia lulus seperti itu? Tapi yang benar maknanya adalah la yadrusu Zaidun la yanjah Zaidun. Maka dia tidak lulus. Makanya di sini saya tulis, saya buat apa namanya lingkaran apa tanda kurung seperti itu. Untuk menandakan bahwasanya dia tidak belajar, maka dia tidak lulus. Dia tidak belajar, maka bersamaan dengan dia tidak belajar itu, dia tidak lulus. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang terakhir. Ini kita hari ini, alhamdulillah, agak lumayan mudah. Seperti itu. Yuk. Awamil nawasib yang terakhir ini adalah dia itu yang mukhtalaf fiha. Oke. Yang terakhir adalah al-jawab bil au. Oke. Dalam hal ini amil nasib au berfaedah kecuali. Oke, contohnya misalnya la aqtulannal kafira au yuslima. Ini kalau orang-orang yang di badan jihad itu ya. Aku akan membunuh orang-orang kafir kecuali kalau mereka itu berislam. Berarti kalau misalkan dia berislam nggak membunuh. Seperti itu. La aqtulannal kafira au yuslima. Pilihannya cuma ada dua, berislam atau saya bunuh, atau saya perangi. Nah, jadi au di sini maknanya kecuali. Jadi saya akan membunuh orang kafir kecuali mereka berislam. Aku akan membunuh orang kafir kecuali mereka berislam. Ini au mana yang pertama. Yang kedua, adapun au amil nasib yang kedua itu bermakna sampai. Contohnya misalnya la alzimannaka au taqdiyani haqqi. Oh, ini bukan hak kok, tapi haqqi. Aku akan meminta terus kepadamu sampai kamu memenuhi. Nah, di sini au sampai kamu memenuhi hak-hakku. Nah, jadi au di sini maknanya adalah sampai.
Jadi aku akan terus memaksamu sampai kamu memenuhi hakku. Takdiani sampai kamu memenuhi hakku, haknya aku. Artinya haki ya, bukan hak kok, tapi haki. Seperti itu. Jadi au bermakna kecuali, au yang kedua bermakna sampai. Oke. Oke. Dan alhamdulillah ini terakhir di pembahasan kita di amil nawasi. Oke, dan kalian sudah selesai setelah ini. Nah, ya. Padahal silakan kalau ada pertanyaan. Padahal silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz Afwan, itu yang amil sip au berfaedah kecuali harus ada nun taukidnya ya? Atau enggak? Enggak disyaratkan. Enggak Oh, disyaratkan. iya. Seperti itu. Enggak disyaratkan. Atau gara-gara contohnya harus kayak gitu kali ya? Makanya tadi punya pandangan seperti itu. Yes. Ya, enggak disyaratkan seperti itu. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan di sini? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, untuk yang tadi ini ya, yang Pak Naf ini, coba deh, ini saya kasih tugasnya deh. Coba cari dalam bahasa Indonesia 10 kata itu, atau 10 kata deh, 10 kata dalam bahasa Indonesia mengenai penafian ini. Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Biar nanti dari contoh-contoh itu nanti saya coba rangkai pakai bahasa Arabnya. Terus nanti di pertemuan berikutnya untuk mengulang ini penafian ini yang terkecap dengan ini paling terakhir ini, poin terakhir ini ya, yang menjadi yang harus kita detailkan supaya nanti kita bisa membedakan mana yang penafian, mana yang bukan penafian, dan bagaimana cara kita bermuamalah dengan hal yang seperti itu. Nah, ini makanya menjadi perhatian bagi kita. Oke ya, buat 10 kalimat dalam bahasa Indonesia. Mudah itu mah. Seperti itu. Tadi misalnya contohnya apa? La yadrusu Zaidun, Zaid tidak belajar, maka tidak lulus. Nah, tapi contohnya yang benar-benar ini ya, yang benar-benar bisa kita indra ya, sehingga kita bisa inilah. Contohnya yang mudah, yang bisa kita indra, sehingga kita bisa ada bisa ada pemahaman dalam kepala kita. Oke, buat 10 lah, 10 kalimat yang seperti itu, sehingga kita nanti bisa latihan. Nah, yuk, yang lainnya ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sudah selesai di pembahasan fi'il mudhari amil nawasib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas seputar amil jawazim. Amil jawazim. Amil yang juga agak panjang pembahasannya, tapi alhamdulillah insya Allah akan bisa kita lalui. Seperti ini. Oke, berarti kita sudah membahas setengah dari pembahasan panjang fi'il mudhari. Tinggal setengahnya lagi kita lengkapi. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya hari ini. Dan mungkin agak cepat hari ini, cuma 1 jam, nggak apa-apa dah, dari akad kita 1,5 jam. Semoga bisa dimaklumi ketercepatan ini, dan juga di awalnya kita membuka majelis jam 7 yang tadinya jam 8, terus dari jam setengah 7 dari jam 7, ya mohon dimaklumi lah, ada beberapa hajat yang harus dilaksanakan seperti itu.
Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan, kita ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan nabiyyi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya dan pada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.